Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Thorik Al-Fajri dengan NPM 20570510002 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer, konsep stored program, struktur komputer dengan arsitektur von Neumann, dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard, instruction set architectures, microarsitektur, sistem desain. Di sini masuk perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer. Pengertian arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar atau sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer dapat didefinisikan serta dikategorikan sebagai ilmu sekaligus seni mengenai bagaimana cara menghubungkan komponen-komponen hardware agar dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Sedangkan definisi dari organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturalnya seperti teknologi perangkat keras, perangkat antarmuka atau user interface, memori, dan sinyal-sinyal kontrol merupakan aspek dari organisasi komputer. Selanjutnya, stored program. Stored program konsep adalah instruksi dan data yang disimpan dalam tempat penyimpanan internal sebuah komputer. Instruksi dapat diolah lebih cepat dan mudah dimodifikasi. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan merupakan ciri yang paling penting dari komputer digital. Selanjutnya, urutan stored program konsep pada komputer. Yang pertama, IBM SSEC mulai beroperasi pada Januari 1948, tetapi bersifat elektromekanis. Yang kedua, pada bulan April 1948, modifikasi telah diselesaikan pada ENIAC untuk berfungsi sebagai komputer program yang disimpan dengan program tersebut dalam tabel fungsinya dengan mengatur dial pada fungsinya yang dapat menyimpan 3600 digit desimal untuk instruksi. Yang ketiga ada ARC2, mesin relay yang dikembangkan oleh Andrew Booth dan Kathleen Booth di Birkbeck, Universitas London, secara resmi online pada 12 Mei 1948. Mesin ini menampilkan perangkat penyimpanan drum berputar pertama. Yang keempat, Manchester Baby, sebuah komputer elektronik penuh perkembangan yang berhasil menjalankan program tersimpan pada 21 Juni 1948. Kemudian dikembangkan menjadi Manchester Mark I yang menjalankan program pertamanya pada awal April 1949. Yang kelima ada Electronic Delay Storage Automatic Calculator atau EDSAC yang menjalankan program pertamanya pada 6 Mei 1949 dan menjadi komputer operasional skala penuh. Yang keenam ada IRFAC, disusun pada bulan Juni 1945 dalam draft pertama laporan tentang IRFAC, tetapi tidak disampaikan hingga Agustus 1949. Yang ketujuh ada BINAC, dikirim ke pelanggan pada tanggal 22 Agustus 1949. Ini bekerja di pabrik, tetapi ada ketidaksepakatan tentang apakah itu bekerja dengan memuaskan atau tidak setelah dikirim. Jika diselesaikan pada waktu yang diproyeksikan, itu akan menjadi komputer program tersimpan pertama di dunia. Itu adalah komputer program tersimpan pertama di AS. Yang kedelapan ada ATL Mark III yang mulai dikembangkan pada tahun 1954 dan selesai pada tahun 1956, adalah komputer transistor program tersimpan pertama.
Itu dibuat oleh Laboratorium Elektronik Jepang. Selanjutnya, komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau read-only memory dan data RAM atau random access memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address atau data bus tinggal untuk mengamati program atau instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Intel 80C51 keluarga microchip PIC16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan tetapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan kontrol bus tambahan berupa pin input atau output khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti AD converter, LCD, EEPROM, dan device input-output lainnya. Biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam satu chips, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama microcontroller. Instruction set architectures, microarchitecture, system design. Set instruksi atau dalam bahasa Inggris instruction set atau instruction set architecture atau disingkat ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi input-output eksternalnya jika ada. Mikroarsitektur prosesor. Mikroarsitektur prosesor adalah deskripsi rangkaian elektronik komponen penyusun mikroprosesor yang menggambarkan selengkapnya operasi dari sistem hardware mikroprosesor itu sendiri. Istilah mikroarsitektur sering disingkat dalam bahasa Inggris dengan tulisan UART. Mikroarsitektur atau arsitektur mikro bersama arsitektur set instruksi atau instruction set architecture atau disingkat ISA merupakan dasar arsitektur komponen. Sistem desain. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Pendefinisian dari kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancangan bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.